Sorry, dog. What? Oh my God. It's about to click back that way. Jeez, man, he looked bad. What the hell happened? Okay. It's getting dark, man. We gotta leave now. I am not flying Faraday's bearings at night, because I'll tell you right now, I am not flying. Fine. You lead the way. Right there. Kate, Dad? Claire! 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 Episode dibuka dengan Kimmy dan anak buahnya yang sudah kembali ke kapal. Kemudian Said datang, dan Kimmy langsung bertanya ada berapa banyak orang yang ada di pulau tersebut, dan mereka ada di mana saja. Tapi tentu saja Said tidak akan mengatakan apapun tentang teman-temannya kepada si Kimmy. Kemudian Gal datang, dan Kimmy langsung marah, karena Kimmy menuduh Gal yang sudah membocorkan semua informasi tentang dirinya kepada Henry. Tapi tentu saja bukan Gal orangnya, dan langsung membawa Kimmy kepada orang tersebut. Di sini terlihat Kimmy yang sangat marah kepada si kampret Michael dan berniat ingin membunuhnya. Tapi hal itu percuma saja karena si kampret Michael tidak akan mati, dan mereka juga membutuhkan si kampret Michael untuk memperbaiki kapalnya. The engines. What makes you so sure about that? Singkat waktu, pagi pun datang. John terbangun dari tidurnya karena mendengar suara yang membuatnya sangat penasaran. Jelas saja hal itu membuat John terlihat sangat bingung, karena orang ini yang bernama Horace memakai baju Dharma. Kemudian John bertanya untuk apa semua kayu ini. Horace mengatakan kalau dirinya akan membuat sebuah rumah atau pondok untuk tempat tinggal. You gotta find me, John. You gotta find me. Dan ya, tentu saja itu semua hanyalah mimpi. Tapi mimpi itu juga adalah petunjuk bagi si John untuk menemukan rumah milik Jacob. Karena kampretnya, ternyata mereka tidak tahu rumah tersebut ada di mana. Bahkan Henry sendiri yang sering ke rumah tersebut tidak tahu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari rumah tersebut. Tapi ternyata John malah membawa mereka ke tempat pembuangan mayat dari orang-orang Dharma yang sudah dibantai oleh Henry. What happened to him? He did. Kemudian John langsung mencari sesuatu di tumpukan mayat tersebut. That it was pointless, but... Dan ternyata John sedang mencari mayat dari Horace. Lalu mengambil sebuah kertas di dalam sakunya. Yes, Hugo, I believe I did. Ternyata kertas itu adalah sebuah peta menuju rumah Jacob, karena Horace lah yang sudah membuat rumah tersebut. Sementara itu Kimmy menyuruh kepada Frank untuk bersiap-siap, karena dirinya akan kembali ke pulau tersebut untuk menangkap Henry. Tapi ternyata Gal tidak setuju akan hal itu. Karena semenjak Kimmy pergi, anak buahnya yang ada di kapal bertingkah aneh, bahkan ada yang melompat untuk bunuh diri. Tapi si Kimmy tidak peduli. Oleh karena itu Gal langsung bertemu dengan Said dan juga Desmond. Kemudian Gal menyuruh kepada mereka untuk bersembunyi sebelum Kimmy datang, karena dia berniat akan kembali ke pulau tersebut untuk membunuh mereka semua.
Tapi Said tidak setuju karena bersembunyi bukanlah jalan hidupnya, dan meminta kepada Gal untuk memberikannya sebuah perahu, karena dirinya berniat akan kembali ke pulau tersebut untuk menyelamatkan teman-temannya. Tentu saja Gal akan membantu Said, karena tujuan dirinya hanya untuk menangkap Henry, bukan untuk menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Sementara itu, John menyuruh kepada Harley untuk kembali ke pantai, tapi Harley menolaknya dan lebih memilih untuk tetap ikut bersama dengan si John. This way. Sementara itu, Frank yang merasa kasihan kepada Michael langsung melepaskannya. Tapi di sini Michael meminta kepada Frank untuk jangan kembali ke pulau tersebut, karena jika hal itu terjadi, sudah dipastikan kalau Kimmy akan langsung membantai semua orang yang ada di pantai. Tentu saja hal itu membuat Frank menjadi galau, karena jika tidak mengantarkannya, dirinya akan dihabisi oleh si Kimmy. Kemudian Frank langsung membawa Michael untuk memperbaiki mesin kapal. Sementara Gal menepati janjinya dengan memberikan sebuah perahu kepada Said. Tapi ternyata Desmond tidak akan ikut, dan lebih memilih untuk tetap di kapal. Kemudian Gal menyuruh kepada Said untuk pergi sekarang juga sebelum Kimmy datang. Singkat waktu, malam pun datang. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka berhasil menemukan rumah tersebut. I was told a lot of things too. Fall over my hands. Cabin. Sementara Desmond sedang melihat Kimmy dan anak buahnya yang sedang bersiap-siap untuk kembali ke pantai. Kemudian anak buah Kimmy mengatakan kepada si dokter kalau dirinya mendapatkan pesan berupa kode Morse dari pantai. Dan ternyata isi dari kode tersebut adalah kalau warga pantai menemukan si dokter sudah meninggal dengan lehernya terpotong. Dan ya, ternyata mayat yang Bernard temukan di pinggir pantai adalah mayat si dokter. Jelas saja hal itu membuat si dokter langsung terkejut, karena faktanya dirinya masih hidup. Dan hal itu sangatlah mengedankan sekali. Atau mungkin saja sudah terjadi perbedaan waktu antara di kapal dan juga di pantai. Kemudian Kimmy menyuruh kepada Frank untuk menghidupkan helikopternya. Tapi dengan gagah beraninya Frank menolaknya, karena dirinya sudah tahu tujuan Kimmy kembali ke pulau tersebut untuk menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Jelas saja hal itu membuat Kimmy langsung marah dan mengancam akan menghabisi si Frank. Tapi si Frank tidak gentar sedikit pun, karena hanya dirinya satu-satunya pilot yang ada di kapal ini. Dan kampretnya, tanpa basa-basi si Kimmy langsung saja menghabisi si dokter. Alright, dog. Dan ya, sekarang kita sudah tahu kalau si dokter dibunuh oleh si Kimmy. Tapi anehnya kenapa mayatnya sudah ditemukan? Padahal kita lihat sendiri kalau si dokter baru saja dihabisi. Dan hal itu sangatlah mengedankan sekali. Tapi tiba-tiba Gal datang dan langsung menodongkan senjatanya kepada Kimmy. Tapi jelas saja Kimmy tidak takut dan langsung menunjukkan alat yang ada di tangannya. Hingga tiba-tiba What's that on his arm? dan hal itu membuat si Frank langsung menghidupkan helikopternya. Tapi di sini Frank memasukkan sebuah telepon dan juga barang yang lainnya ke dalam tasnya. Sementara di pantai, Juliet menyuruh kepada Jack untuk istirahat karena dirinya baru saja dioperasi. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter. Dan ya, tentu saja helikopter itu adalah si Frank. Tapi anehnya kenapa helikopternya sudah sampai dengan sangat cepat, sementara saya yang dari pagi berangkat belum juga sampai. Kemudian si Frank langsung menjatuhkan tas miliknya. Dan Jack langsung mengambil tas tersebut.
think they want us to follow him. Sementara itu, Henry menyuruh kepada si John untuk masuk sendirian. Sementara dirinya dan juga Harley akan tetap di sini. Alasannya, karena waktu Henry sudah habis. Sementara John adalah orang yang spesial karena dipilih oleh pulau ini. Good luck, John. Ketika masuk, John melihat seseorang yang sedang duduk. Speak on his behalf. Well, who are you? I'm Christian. Dan ternyata, orang tersebut bukanlah Jacob, melainkan Christian alias ayah dari Claire, hingga tiba-tiba Claire? Hi, John. dan ya, ternyata itu adalah si Claire. Jelas saja hal itu membuat John langsung terkejut dan bertanya tentang anaknya. Kemudian Christian langsung mengatakan kalau tempat ini bukanlah tempat yang bagus untuk Aaron. Dan Christian menyuruh kepada John untuk tidak bertanya lagi tentang Claire ataupun anaknya. Karena ada hal yang lebih penting daripada mereka, yaitu sebentar lagi Kimmy akan datang. Worry, I'm fine. I'm with him. And that's not here. How do I save the island? Sementara itu, dengan baik hatinya Harley membagikan makanan miliknya kepada Henry. Tidak lama mereka melihat John sudah kembali. Di sini John mengatakan kalau Jacob menyuruh kepada dirinya untuk memindahkan pulau ini. Did he tell you what we're supposed to do? Well? He did. He wants us to move the island.